Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan saya, Putra Effendi, sahabat baik kamu dari sumber kesuksesan. Kali ini saya akan memberikan kamu diskusi-diskusi yang kembali bermanfaat, memberikan banyak hal yang insya Allah dengan izin Tuhan bisa membantu kamu meringankan beban hidup kamu dan bahkan memberikan kamu inspirasi untuk menjadi orang yang lebih baik pastinya. Ya, saya bersyukur teman-teman karena sudah banyak teman-teman kita yaitu sahabat sumber kesuksesan yang semakin banyak sukses karena mereka mau praktek. Nah, sekarang sebelum mulai saya tanya dulu, apakah kamu sudah praktek apa yang saya katakan kemarin, atau mungkin ada nggak sih satu video aja dari video-video yang kamu sudah tonton di sumber kesuksesan yang berani dan mau kamu praktekkan? Kalau belum, silahkan praktekkan karena apapun yang kamu praktekkan pasti dan pasti akan ada hasilnya. Oke, topik yang akan kita bahas kali ini adalah tentang buku yang pernah populer 15 tahun lalu. Buku itu adalah buku The Secret Law of Attraction, atau mungkin orang kenal dengan buku The Secret. Buku itu sebenarnya memang menyimpan banyak rahasia, teman-teman. Yang mana The Secret itu sendiri pun artinya adalah dalam bahasa Indonesia adalah rahasia. Mungkin karena tidak semua orang suka baca buku, jadi ada banyak orang yang bingung bagaimana cara prakteknya dan landasannya seperti apa. Nah, sekarang bagi kamu yang mungkin tertarik atau mau mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari kalian, kamu dengarkan audio ini sampai selesai. Dan ingat, kamu harus berjanji untuk praktek. Jadi sekitar 15 tahun yang lalu muncul sebuah fenomena hebat. Fenomena itu bukan fenomena-fenomena negatif, tapi justru fenomena positif yang diawali dengan kemunculan buku yang unik. Buku itu adalah buku The Secret. Buku ini membuat orang banyak mendapatkan keajaiban yang tidak mereka sangka-sangka, teman-teman. Banyak yang mendapatkan keajaiban, tapi banyak juga orang yang kayaknya pesimis gitu. Masa sih dengan hal seperti ini bisa? Oke, langsung saja. Pikiran yang kamu pikirkan terus-menerus itu akan menjadi kenyataan. Sekali lagi teman-teman, pikiran yang kamu pikirkan terus-menerus itu akan menjadi kenyataan. Kenapa? Karena pikiran adalah doa, teman-teman. The Secret. Dari satu buku itu, intinya dia cuma ingin mengatakan bahwa hati-hati dengan pikiran kamu. Karena pikiran kamu ini sebagian bisa menjadi doa yang terkabul. Nah, saya mengatakan sebagian ya, teman-teman. Berarti ada dong pikiran-pikiran yang terkabul menjadi doa, ada juga pikiran-pikiran yang akhirnya tidak terkabul menjadi kenyataan. Apa yang membedakan pikiran yang terkabul menjadi kenyataan dan kenapa ada pikiran yang mungkin tidak terkabul menjadi kenyataan? Nah, itu adalah pertanyaan yang bagus. Jawabannya adalah begini, teman-teman. Pikiran yang bisa menjadi kenyataan adalah pikiran yang kamu resapi menggunakan perasaan. Sekali lagi nih teman-teman, pikiran
Yang bisa menjadi kenyataan adalah pikiran yang kamu resapi menggunakan perasaan nyata. Kalau kamu sekedar memikirkan, belum tentu itu kejadian. Karena kamu belum tentu pakai perasaan. Tapi hati-hati kalau kamu memikirkan sesuatu dan kamu memakai perasaan di dalamnya, cepat atau lambat itu akan tertarik, dibawa oleh alam semesta dengan izin Tuhan, ada di depan muka kamu. Nah, The Secret membahas hukum tarik-menarik. Nah, hukum tarik-menarik itu apa sih teman-teman? Nah, begini penjelasannya. Dalam hukum alam itu banyak. Ada hukum gravitasi, hukum energi, dan segala macamnya. Dan ada satu hukum yang kita sayangnya bertahun-tahun, berbelas-belas tahun, atau mungkin berpuluh-puluh tahun belajar di sekolah, kita itu tidak pernah diajarkan yang namanya hukum ini, teman-teman. Hukum apa itu? Hukum itu adalah hukum tarik-menarik. Nah, ternyata menurut buku The Secret, hukum itu bukan hanya berlaku antar sesama manusia, tapi juga berlaku antar sesama alam semesta. Ya, Tuhan ciptakan begitu luas ini. Termasuk berlaku juga terhadap sebuah kejadian-kejadian. Jadi, kalau kamu memikirkan sesuatu pakai perasaan, hati-hati, itu bisa terkabul, bisa jadi kenyataan. Baik itu adalah kejadian yang baik, atau jangan-jangan itu justru kejadian yang buruk. Bahkan saya ada satu rahasia, teman-teman. Rahasianya adalah begini. Apapun yang kamu alami saat ini, dimanapun kamu sekarang, bagaimanapun kondisi kamu sekarang, itu adalah hasil dari pikiran kamu sendiri di masa lalu, teman-teman. Secara sadar atau tidak sadar, pikiran kamu di masa lalu lah yang menarik kamu menuju ke kondisi yang seperti sekarang ini. Dan kalau kamu ingin merubah hidup kamu, bisa atau enggak sih? Jawabannya adalah bisa. Caranya gimana? Awasi dulu pikiran kamu, teman-teman. Karena semua dalam hidup ini bisa ditarik dan bisa menarik, baik itu orang maupun kejadian. Jadi berhati-hatilah. Hukum tarik-menarik itulah yang dibahas dalam buku The Secret sampai habis, teman-teman. Nah, sekarang saya tanya, kamu bisa sadar atau nggak sadar? Sebenarnya masalah dalam hidup kamu itu kamu sendiri loh yang menarik. Hati-hati, masalah dalam hidup kamu itu bisa jadi adalah kamu sendiri yang narik secara tidak sadar. Contohnya begini, kamu punya utang nih. Kalau setiap hari kamu pikirin, aduh kenapa gue punya utang ya? Itu sama aja menurut hukum tarik-menarik. Kamu itu menarik hutang, teman-teman. Kenapa? Karena kamu fokusnya ke hutang, bukan lunas. Nah, dalam buku The Secret, dan saya sudah praktekkan nih teman-teman, yang harus kamu lakukan adalah rubah fokusnya. Jangan fokus ke masalah, tapi fokuslah ke hal yang kamu mau. Kalau yang selama ini kamu bisa fokus ke utang, kamu itu biasanya fokus ke utang, teman-teman. Kenapa ya? Gue punya utang. Percaya atau enggak? Hutang enggak akan pernah lunas. Karena kamu akan fokus ke utang. Hutang enggak lunas-lunas. Hutang enggak lunas-lunas. Dalam prinsip hukum tarik-menarik itu salah, teman-teman. Itulah kenapa sebabnya orang lebih banyak yang utangnya susah lunas dibandingkan dengan orang yang utangnya gampang lunas. Terus gimana caranya dong? Punya utang dan gue pengen cepet lunas. Menggunakan prinsip law of attraction atau hukum tarik-menarik ini. Ya, caranya gampang, teman-teman. Kamu rubah dulu fokusnya dari yang tadi hutang lunas
Jadi kamu mikirnya gini, kayaknya hutang saya kalau lunas enak deh. Terus kamu bayangin pakai perasaan, enak ya kalau hutang saya lunas. Mungkin saya bisa plong. Kamu bayangin plongnya gimana? Kamu bayangin kalau hutang lunas itu gimana? Alhamdulillah ya Tuhan, rasanya saya ini plong banget. Hutang saya udah lunas. Enak ya kalau hutang udah lunas. Aduh, alhamdulillah. Kamu ucapin itu setiap hari teman-teman. Anggap hutang kamu sudah lunas. Fokusnya kamu adalah ke lunasnya hutang, bukan ke hutangnya. Kenapa belum lunas? Niscaya kamu akan hutangnya lunas beneran. Percaya atau enggak? Lakukan aja. Mau percaya mau enggak, lakukan aja dulu. Nah, contoh yang saya berikan barusan ini adalah contoh bagaimana cara kamu menjalani hukum tarik-menarik yang diajarkan The Secret. Sebenarnya gampang ya. Tenang aja teman-teman. Kali ini saya akan langsung memberikan kamu praktek yang bisa membuat kamu semakin mengerti hukum tarik-menarik itu kira-kira seperti apa. Dan bagaimana cara saya bisa mempraktekannya. Jadi gini, intinya dari hukum tarik menarik yang diajarkan The Secret adalah apapun yang kamu pikirkan menggunakan perasaan akan menjadi kenyataan, cepat atau lambat. Intinya apapun yang kamu pikirkan itu teman-teman, dan itu menggunakan perasaan, itu cepat atau lambat pasti akan menjadi kenyataan. Kalau kamu bisa memikirkan sesuatu menggunakan perasaan, semua itu akan terjadi. Semua itu akan menjadi kenyataan dengan izin Tuhan pastinya. Nah, sekarang gini, saya akan langsung membuat kamu mendapatkan apa yang kamu mau dengan izin Tuhan ya teman-teman ya. Menggunakan hukum tarik-menarik ini. Kamu siap ya? Caranya gini, kamu pikirkan apa yang kamu mau, satu aja, satu. Oke, kamu pikirkan apa yang kamu mau, satu, dan kamu tulis di kertas dengan bahasa seperti ini. Saya bersyukur karena saya sudah mendapatkan apa. Misalnya saya sudah mendapatkan mobil Toyota Fortuner. Nah, kamu tulis itu mendapatkan apa, terserah keinginan teman-teman itu apa. Dan saya merasa sangat bersyukur karena saya sudah mendapatkan itu semua saat ini. Ya, sekali lagi kamu tulis ya. Saya bersyukur karena saya sudah mendapatkan apa. Kamu tulis tuh. Dan saya bersyukur karena saya sudah mendapatkan itu semua saat ini. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kamu tulis gitu sekarang. Kamu tulis di kertas. Sambil kamu nulis, kamu pause dulu video ini sekarang. Silakan di pause dulu. Kamu tulis dulu. Nah, setelah kamu tulis, sekarang kamu praktekkan satu hal lagi bersama saya, oke? Saya anggap kamu sudah nulis ya. Sekarang videonya dilanjutkan ya. Sekarang kamu memejamkan mata. Pejamkan mata kamu saat ini. Kita langsung praktekkan, insya Allah dengan izin Tuhan semuanya terkabul. Ya, kamu pejamkan mata. Pejamkan mata kamu. Kemudian saya akan ajak untuk berlatih yang namanya visualisasi. Visualisasi bahasa kerennya adalah berkhayal pakai perasaan, teman-teman. Intinya berkhayal pakai perasaan. Ngerti ya? Berkhayal berarti kamu membayangkan sesuatu, intinya gitu.
Kamu membayangkan sesuatu hal yang kamu tulis tadi tuh, yang kamu tulis, kamu bayangkan, tapi yang kamu taruh di otak kamu, bayangkan seolah-olah apa yang kamu tulis tadi sudah kamu miliki. Kamu bayangkan yang kamu tulis tadi secara detail, dan kamu bayangkan seolah-olah kamu sudah mendapatkan atau sudah memiliki. Bayangkan dulu apa yang kamu mau. Sambil kamu membayangkan apa yang kamu mau, kamu rasakan dulu. Rasakan, enak banget loh kalau saya udah punya ini. Rasanya enak. Kamu sentuh apa yang kamu mau tadi. Andaikan mobil, kamu pegang pintunya, kamu tarik. Dalami perasaannya. Kamu masuk ke dalam. Kamu pegang setirnya. Semakin kamu mendalami perasaan seolah-olah kamu sudah punya apa yang kamu mau tadi, semakin cepat juga dia akan datang kepada kamu. Percaya nggak? Percaya nggak percaya, lakukan. Itu rahasianya. Intinya semakin kamu mendalami, itu semakin cepat. Itu rahasianya, itu aja. The Secret itu intinya ngajarin kamu berdoa sambil bersyukur. Cuma bersyukurnya beda. Bersyukurnya seolah-olah apa yang kamu mau sudah terjadi. Di situ bedanya. Syukur yang saya katakan tadi sewaktu bervisualisasi itu akan membuat kamu lebih mudah, sekali lagi, lebih mudah untuk bervisualisasi. Seolah-olah apa yang kamu mau sudah terjadi. Nah, ketika kamu sudah selesai mempraktekannya, kamu buka mata dan kamu jangan pernah memikirkan bagaimana dan kapan ini akan terjadi atau terkabul. Jangan kamu pikirkan. Sekali lagi, jangan pernah pikirkan kapan dan bagaimana ini semua bisa terkabul. Kamu jalani saja apa yang kamu mau. Jalani kemanapun kamu ditarik oleh alam. Kamu melangkah ke sana, itu kuncinya. Melangkah tanpa perlu banyak bertanya dan banyak berlogika. Itu kunci sejati keberhasilan The Secret. Jadi sekarang lakukan apa yang saya katakan tadi, niscaya cepat atau lambat dengan izin Tuhan semua itu akan terjadi. Oke? Sekian dulu audio dari saya. Semoga bermanfaat. Salam sukses dengan cara bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.